Baik, teman-teman, kita mulai pagi ini dan mohon maaf kalau nanti tiba-tiba suaranya hilang. Suaranya hilang, selip suaranya. Ini batuk dan demam ini saya. Baik, sesuai dengan janji saya kemarin bahwa hari ini kita akan mulai kuliah pagi. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Dan entah masih dengan batuk nih. Oke, kenapa harus melihat atau kenapa harus kita melihat ke komunikasi terapeutik. Dan sebelumnya, silakan bagi teman-teman yang sudah bisa mendengar suara saya, silakan ketik yes. Sebentar, saya cek dulu ke permennya. Saya kemarin sudah ngirim ya. Di bawah kayaknya ya. Oke. Perhatikan di sini. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Siapapun Anda, apakah Anda menjadi P3K ataupun Anda menjadi SKB CPNS ya maksudnya. Coba lihat saya dari atas. Nah, ini terampil ya. Perawat terampil, kita lihat yang pertama. Ini nih, tak tandain. Tuh, ini komunikasi terapeutik. Kemudian untuk yang ahli, coba lihat yang ahli, posisi yang ahli. Ahli pertama, individu komunikasi terapeutik. Nah, jadi komunikasi terapeutik itu ada di P3K, juga ada di SKB. Dan kalau di P3K soalnya sekitar ya ada satu atau dua lah, ada satu dua. Tapi kan itu menentukan dua itu lima, 10 ya. Begitu pula di SKB dua maksimal dua lah sampai tiga. Jadi adalah sangat krusial Anda bisa untuk bisa memahami. Dan sekarang kita masuk apa yang harus Anda minimal Anda pahami. Nih, materinya sudah saya share di materi umum. Silakan cari materinya ya. Yang baru datang cek materi umum apa di mana. Baik, teknik serapan serta analisa diri perawat dalam komunikasi terapeutik. Ini ada definisi, manfaat, tujuan, prinsip, hambatan komunikasi terapeutik, teknik komunikasi terapeutik, tahapannya, analisa diri perawat. Ini adalah penting untuk dipahami. Nah, outline-nya, kemudian definisinya, silakan pelan-pelan dibaca, teman-teman. Nah, sambil saya ini menghangatkan badan ini. Teraputi adalah proses di mana perawat menggunakan pendekatan terencana dalam memperbaiki kliennya. Teraputi
Interaksi interpersonal antar perawat dan klien. Ini penting ya, interpersonal. Karena biasa ditanyakan juga apa teori komunikasi secara umum biasa ditanyakan juga. Kemudian tujuannya jelas membantu memperjelas, mengurangi beban perasaan pikiran pasien atau klien ya, mengurangi keraguan, kemudian mempengaruhi orang lain, lingkungan fisik dan dirinya. Memanfaatkan komunikasi terapeutik mendorong menganjurkan kerjasama antara perawat dengan pasien melalui hubungan perawat klien. Mengidentifikasi, mengungkapkan perasaan. Itu mungkin teorinya bisa Anda baca. Syarat-syarat ini menjaga harga diri, penerima atau pemberi. Saling pengertian, ya. Kemudian karakteristiknya, komunikasi. Nah, ini. Nah, bedanya dengan komunikasi sosial. Ini adalah komunikasi sosial. Kemudian prinsip yang harus dipahami prinsipnya saling menguntungkan, menghargai keunikan, menghargai perbedaan, memahami perasaan dan perilaku klien, menjaga harga diri, kemudian menciptakan tumbuhnya hubungan saling percaya. Selanjutnya, komponennya yang harus ada adalah empati, kepercayaan, kejujuran, keterbukaan, dan mendengarkan aktif. Itu komponennya. Kemudian tindakan sikap yang sering dilakukan menunjukkan kehadiran secara fisik yang menurut Kojir ya, menurut si Egan dalam Kojir berhadapan dengan lawan bicara, sikap tubuh terbuka, kaki dan tangan terbuka ya, kemudian tidak bersilangan itu juga menunjukkan kehadiran. Kemudian menundukkan dan memposisikan tubuh ke arah lebih dekat dengan lawan bicara. Kemudian mempertahankan kotak mata sejajar dan natural ya, bersikap tenang dan rileks. Itu adalah sikap tindakan yang dilakukan menunjukkan kehadiran secara fisik. Kemudian ini contohnya accepting body position, ada sikap menerima ya posisi siap menerima. Tapi kalau close body position posisi yang tubuh yang tertutup. Nah ini hambatan komunikasi terapeutik, perbedaan bahasa, perbedaan budaya dan gender biasanya. Apalagi ada beberapa kultur atau budaya bahkan agama yang memang membatasi untuk adanya gender ini. Ya, dan perawat harus paham dengan kultur itu. Ya, harus paham, jangan sampai salah. Kemudian status kesehatan, tingkat perkembangan dan perbedaan pengetahuan. Jelas banget, status kesehatan pasiennya koma ya nggak bisa lah ya. Tingkat perkembangan anak berbeda dengan dewasa, bahkan pengetahuan orang yang memiliki kemampuan pengetahuan kognitif yang baik dengan yang berbeda itu sangat beda sekali. Kemudian selanjutnya jarak dan emosional. Ini ada jarak, ya jarak emosional, emosi. Ya kalau orang ngambek kan kita juga terpengaruh ya. Kehayalan juga. Nah ini jarak. Kalau ditanyakan pernah keluar tahun berapa gitu ya. Jaraknya berapa? Jarak komunikasi antara perawat dengan pasien pada komunikasi terapeutik. Oh, ini. Jadi kita berada pada jarak personal, bukan pada jarak intim ya. Jarak pandang intim, intim ya suami istri gitu kan. Mending kalau personal ya 45,5 sampai dengan 120 ya, semeter lebih ya. Ya minimal kalau dosen saya dulu pada saat saya masih belajar di awal-awal itu jaraknya supaya ini tangan pasienmu itu tidak sampai nonjok wajahmu ini. Jaraknya gitu yang gitu katanya.
Dia bilang, yang lainnya suaranya jelas nggak? Suara sayanya. Karena suara saya udah serak nih. Jelas, Coach. Tapi ada yang katanya Jelas, Coach, jelas. suaranya nggak ini katanya. Hmm, oke, lanjutin ya. Ya tadi dosen saya mengatakan, bagaimana jaraknya? Saya bilang, saya nggak ngerti jaraknya berapa ditanyain itu. Tapi dosen saya bilang, "Eh, jaraknya jangan sampai kamu kepukul aja Hen." Saya satu pergelang apa kalau kita lencang kanan lencang depan itu jarak segitu gitu 1/2 meteran lah kalau tangan kita tergantung badan kita ya 1/2 meteran 45,5 itu diukur gitu ya jaraknya segitu gitu. Jangan sampai nanti dekat yang penting pada pasien jangan nonjok kita bengep gitu kan atau kita wajah kita jadi repot gitu ya. Bengkak ya. Kemudian teknik komunikasi terapeutik ini selalu keluar, teman-teman. Ini ingat ini selalu keluar. Saya tekankan lagi bahwa ini adalah selalu keluar. Yang pertama diam. Nah, kapan kita melakukan teknik diam ini? Memberikan diam itu memberikan kesempatan kita untuk berpikir. Saya jengkel dengan suami saya. Kita diam aja, bukan kita ngomong diam, jangan. Tapi diam meneng baik, meneng baik. Ya. Jadi kita memberikan kesempatan mereka untuk mengatakan ulang, meneruskan perkataannya, itu diam tekniknya. Kalau misalnya pasiennya marah-marah, marah-marah, atau misalnya maki-maki kita ya diam juga. Kemudian pasien ngeluh, diam juga. Ya misalnya, duh sebenarnya saya ingin ngomong sesuatu, makanya diam. Aja. Memberikan kesempatan tidak hanya kepada kita untuk merespon, tetapi juga memberikan kesempatan pada dia untuk berpikir. Nah, jadi kita mereka berpikir bagaimana mengorganisasikan pikiran masing-masing. Kemudian yang kedua adalah menawarkan diri. Entah, atau offering self. Self ya F-nya kelewat ya. Jadi menawarkan diri. Apa ibu kalau memang ibu yang memerlukan saya ini dan lain sebagainya. Itu offering self. Kemudian pertanyaan terbuka. Ini selalu pertanyaan di bawah ini yang merupakan contoh komunikasi terapeutik. Nah, ini selalu seperti itu. Cari kalau ada pertanyaan seperti itu, mencari jawaban-jawaban yang menunjukkan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu tidak memiliki jawaban iya, tidak, benar, tidak, tidak jawabannya tidak hanya jawaban yang pendek. Apakah sudah makan? Nah, sudah. Ada dan jawabannya cuma sudah dan tidak. Tetapi kalau ditanya bagaimana makan kalian hari ini ya, jadi dia harus lebih menjelaskan lebih banyak lagi. Dan itu digunakan untuk mengeksploitasi perasaan pasien. Nah, ini ceritakan tentang keluargamu. Nah, tapi beda kalau pertanyaannya apa keluargamu ada, beda kan? Apa yang oh kayaknya kamu sedang berpikir tentang suamimu deh. Nah, itu kan kita menjudge hanya suami padahal mungkin dia berpikir tentang bagaimana mendapatkan duit yang satu karung gitu ya. Beda gitu kan. Makanya penjelasannya apa yang sedang Anda pikirkan. Gitu ya. Kita nggak bisa membaca otak orang ya. Belum nyampe lah kita. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Beda dengan apakah baik bagaimana hari ini sehat? Nah, jawabannya ya dan tidak. Tapi kalau bagaimana perasaan Anda hari ini, bagaimana kondisi hari ini dan lain sebagainya. Refleksi. Nah, ini selalu kebalik dengan klarifikasi. Coba lihat perbedaannya. Refleksi adalah tindakan mengulang ide, perasaan, pernyataan, pertanyaan yang diajukan klien.
bertujuan memastikan perawat telah memahami apa yang klien sampaikan dan menunjukkan rasa empati, ketertarikan, respect terhadap klien. Nah, klien contohnya, menurut Anda, apakah saya harus memberitahu dokter? Cara refleksinya adalah apakah Anda berpikir harus memberitahunya? Adik saya selalu menghabiskan uang saya dan tidak pernah memberitahu. Apakah hal ibu membuat Anda marah? Itu contohnya ya. Ada dua contoh yang diberikan. Gitu. Lagi seru-serunya peluknya ini. Antara sakit hidung dengan batuk. Tenggorokan gatal. Baik, lanjutkan. Pengulangan. Restarting. Restarting. Saya tidak bisa tidur. Di restartingnya, Anda sangat sulit untuk tidur. Beda. Perhatikan dengan yang refleksi. Beda kan? Kalau refleksi menggunakan kata-kata sendiri. Kata-kata memberitahunya. Ya, apa saya harus memberitahunya? Ya, itu. Tapi kalau misalnya restarting, kita mengulang. Pengulangan ya. Pengulangan. Nah, kemudian ada konfrontasi. Respon perawat ada ketidaksesuaian antara perkataan klien dengan sikapnya. Melakukan konfrontasi secara terapeutik akan membantu pihak lain menyadari bahwa ia tidak konsisten dengan perasaan, sikap, kepercayaan, dan perilakunya. Klien, saya sangat marah dengan dia. Anda mengatakan, Anda mengatakan bahwa Anda marah, tetapi Anda tersenyum. Marah tapi tersenyum, itu yang jadi masalah. Kemudian perba, imply. Jarang keluar, tapi ya harus dipahami lah. Observasi, klarifikasi. Nah, ini juga pernah keluar, beberapa kali pernah keluar teknik klarifikasi. Dipahami yang 15 biji ini, 15 itu berapa ya? Lupa lagi. Giving recognition, nah ini juga ada memberikan penghargaan, ya, yang bagus atau mengakui kehadiran diri secara pribadi bagi individu. Wah, hebat banget gitu kan. Kayak gitu, giving recognition. Explore. Bisakah Anda menjelaskan apa perasaan bingung yang dimaksud? Sama juga berdovening ya. Jadi mengenai perasaan kalau klien yang terbuka. Kemudian focusing. Focusing udah jelas pada bahasanya kemana-mana. Flight of idea. Pindah-pindah topik ya. Kita fokuskan ya, pada masalah yang seharusnya kita dibahas. Itu namanya focusing. Focusing ya. Ini focusing yang biasanya pastinya flight of ideas. Loncat-loncat ininya otaknya loncat-loncat bukan loncat-loncat di kepalanya, idenya ya loncat-loncat, jadi ngomong kadang ngomong A kemudian tiba-tiba muncul B, tiba-tiba muncul C, balik lagi ke A. Itu flight of ideas. Mendengarkan ya, ini kalimat oh ya gitu ya, contohnya saja. Kemudian meringkas selama 3 menit kita memberi jadi resume, meringkas apa yang dibicarakan. Kemudian yang 15 kesempatan klien untuk mulai pembicaraan. 16 mengejutkan meneruskan pembicaraan. Terus, 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 terus. Ini yang bedanya kayak tukang parkir yang terus, 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 terus. Dia menempatkan kejadian secara berurutan. Memberikan kesempatan bagi klien untuk menguraikan persepsinya. Coba ceritakan dan lain sebagainya. Asertif, asertif memberikan pikiran perasaan.
dengan menghargai orang lain. Apa yang Anda lihat? Dapat Anda menjelaskan bagaimana cara saya melakukan agar tidak melakukan kesalahan? Sertib, menghargai. Humor. Ya, kita anggota PDI loh. Maksudnya penurunan daya ingat, perjuangan. Kita rata-rata, mungkin kalau yang CPNS mungkin enggak lah ya. Yang SKB enggak, karena kalian 35 tahun ke bawah. Kalau saya ini sebentar lagi udah 50. Saya udah 50 tahun. Jadi dosen udah berapa tahun? Udah tahun 2002. 2002 sampai sekarang 2024. 22 tahun nih. Udah lama. Udah lama. Jadi reviewer nasional dari 2 tahun 2013. Reviewer nasional bukan reviewer kampus nasional. Hanya 48 pada saat itu se-Indonesia. Wajar saya kalau sudah PDI. Hampir setengah abad saya. Kalau yang uh, penurunan daya ingat progresif. Kayaknya nggak ada usianya yang melebihi usia saya kayaknya. Jadi kalau kadang-kadang hilang, tapi insya Allah enggak lah. Insya Allah, mudah-mudahan. Tapi ya secara anatomi ya menurun juga. Nggak seperti pada masa di 30 tahun. Nggak. Tahapannya adalah dari mulai prainteraksi, orientasi, kerja, dan terminasi. Ini wajib paham. Wajib paham yang mana, yang apa yang dilakukan oleh perawat pada saat setiap tahapan ini. Anda melakukan apa? Itu yang pentingnya di sana. Anda melakukan apa di pada setiap tahapan ini? Itu yang wajib. Jadi Anda yang tadi harus dipahami tadi adalah dari konsep definisi bahwa saling menguntungkan, prinsipnya, sikapnya, kemudian tadi teknik komunis terapeutiknya bagaimana, kemudian yang ketiga, yang keempat sekarang kita masuk ke pasti wajib paham, judulnya tuh wajib paham bukan wajib hafal, tapi wajib paham. Paham itu sudah C4 ya, jadi paham itu sudah kognitif lebih tinggi. Jadi kalau nanti keluar soal kognitif lebih tinggi itu nanti keluar soalnya adalah HOT, higher order thinking skill, bukan lowest order thinking skill, bukan HOT. Nah, mirip dengan perencanaan sebelum dilakukan wawancara prainteraksi. Biasanya perawat memiliki informasi tentang klien sebelum bertatap muka, meliputi nama, alamat, dan lain sebagainya. Ini tugas perawat, dan Anda harus paham ini. Materinya siapa yang belum dapat materinya? Materinya siapa yang belum dapat? Ayo, kalau yang belum dapat bilang saya. Berapa orang yang belum punya nih? Nah, siap-siap tisu. Tisu. 6 orang yang belum punya nih. Oke. Ada ya, nanti yang belum, nanti saya share lagi. Oh, semuanya sudah ada, nanti Anda tinggal cek. Ya, di Telegram, Komunikasi Terapeutik judulnya. Ini wajib ya, karena mau di D3, Anda D3, mau S1 ya sama aja kan. Komunikasi terapeutik ini, saya juga ngajar di D3, saya ngajar juga di S1. Jadi sama aja. Saya pernah jadi bagian akademik ya, saya nanya, D1 gimana sih bedanya komunikasi terapeutik? Nah, ya kemarin kan ada keluhan, ini kok banyak-banyak amat materinya. Gini loh teman-teman,
Saya itu tipikal orang yang memberikan itu di depan. Semuanya silakan nanti kalian pilih yang perlu. Makanya saya kalian dibekali dengan daftar tilik. Daftar tilik itu silakan di print, nanti tandain yang sudah dikuasai yang mana, yang sudah dikuasai di mana, yang belum yang mana. Jadi kalian nggak bisa tergantung dengan saya. Kalian harus menentukan karena beda tiap orangnya. Mungkin orang nah juga ngapain juga Komisi Putih dibahas. Tapi kan ada orang yang nggak yang perlu juga gitu ya. Nah, jadi kalian contreng, contreng, contreng mana yang sudah. Nah, kenapa? Itu yang pertama. Yang kedua, selain kalian juga sudah dewasa, pembelajaran orang dewasa tentunya tidak harus dicekokin gitu ya. Tapi yang kedua, saya sudah tua, sudah tua, umur saya paling tinggi di sini. Saya yakin bahwa saya minta doain teman-teman supaya saya panjang umur, sehat. Tapi kita tidak pernah tahu usia itu di mana, sampai mana. Kita nggak pernah tahu token saya itu sampai di mana habisnya gitu kan. Token saya itu sampai di mana habisnya. Artinya saya harus memberikan, Anda sudah ngasih duit ke saya, ngasih duit ke saya. Artinya saya punya utang. Makanya daripada saya tiba-tiba naudzubillah min dzalik, tiba-tiba saya meninggal dunia duluan, saya utang saya minimal saya sudah memberikan materi semuanya dulu untuk bisa kalian bisa baca. Adapun nanti saya kalau masih hidup, jalani kayak sekarang ini masih hidup. Ya oke, kita jelasin satu-satu sesuai dengan apa yang saya berikan ke Anda itu. Sesuai dengan permen yang ada. Karena tidak akan jauh, permen itu tidak akan jauh apa yang diujiankan di P3K dengan di SKB ya gitu-gitu juga. Kalau terkait dengan materi keperawatan, ya kayak gitu. Nah, jadi gitu. Jadi ada min mapping, saya sudah ngasih min mapping gitu ya. Jadi silahkan dipelajari sesuai dengan apa yang kebutuhan Anda. Semuanya saya siapkan. Kalau belum nanti saya tambah lagi gitu kan. Karena ya targetnya itu. Jangan sampai nanti ini belum apa-apa. Kan kemarin pada saat masuk, ini nggak ada materi sama sekali, belum ada. Ya sudah aku kasih nih semuanya. Baca. Ini belum semuanya loh ya materi saya berikan. Cuma itulah yang dulu silakan baca. Konsep bacaan dari mana dulu? Dari materi kunci baca. Yang kedua, kemudian baca print daftar tilik ya, daftar tilik. Di print daftar tilik itu sebagai fungsi kontrol teman-teman. Kateter, oh saya sudah bisa. TAK, oh saya belum ini. Jadi Anda cari. Saya kan ngajar itu TAK itu ada di DS1 maupun D3 itu ada. Jadi suka atau tidak suka, banyak atau tidak, kalian harus menelan itu gitu. Jangan, ya saya bilang karena saya itu dosen gitu ya. Saya bilang saya tidak pernah memikirkan bahwa mahasiswa bimbingan saya itu bodoh, itu nggak pernah. Semua mahasiswa yang masuk ke sini atau mahasiswa di kampus saya semuanya itu pintar, semuanya pintar. Kenapa? Tinggal menggali, tinggal mengasah gitu ya. Semua sudah pernah mendapatkan. Saya tinggal, ayo wake up nih. Ini loh materinya, ini loh materinya. Karena kalau Anda baca permen, banyak banget yang harus kita lakukan. Saya dari tahun 2018 ngajar P3K dan ngajar CPNS. Itu nggak cukup sebulan itu nggak cukup, itu nggak akan cukup itu ngajar itu. Belum lagi program pemerintah di SKB itu. Di P3K juga kadang ada program pemerintah. Visi-visi pemerintah kadang muncul. Kalau kemarin yang muncul nawacita dan lain sebagainya. Dulu-dulu itu. Dan itu nggak akan cukup waktunya. Makanya eh, harus sadar gitu ya. Kemarin coach saya saya kembaliin aja duitnya. Dia bilang, apa ada apa masalahnya? Gini 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 gini. Nah, banyak. Oh ya, karena mungkin stres gitu ya. Kalian mungkin stres ya, saya kasih langsung berat, belum ada penjelasan apa-apa. Ya, silakan nanti saya jelasin dulu gitu kan.
Ya wajar lah, baru pertama kali ketemu dengan saya. Jadi saya memberikan itu yang pertama saya takut karena saya tidak tahu usia saya sampai kapan. Maka saya harus memberikan materi di depan dulu. Nanti saya pilah satu mana-mana yang penting, mana-mana yang harus teman-teman pahami. Nanti kita juga berbicara tentang FR. FR saja mana yang keluar. Kemungkinan FR itu keluar itu sekitar 30% lah. 30% keluar. Jadi tidak boleh menjadi bahan yang benar-benar Anda belajarnya dari itu saja nggak boleh. FR itu 30% maksimal itu keluar. Ya, itu ya. Jadi, mohon maaf kalau kemarin belum ada penjelasan atau belum paham. Itulah mengapa saya memberikan banyak, ya banyak lah coba cek aja kalian di materi apa di permen banyak banget. Tambah lagi dengan FR, tambah coba banyak. Yang jadi permasalahan kita tidak pernah tahu yang keluar yang mana. Yang bisa kita lakukan adalah membaca sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan ada yang nempel. Belajar sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan ada yang nempel. Mungkin ada yang sudah belajarnya 10 tahun yang lalu, ada yang 5 tahun yang lalu, mungkin ada juga yang baru keluar. Beda, saya lihatnya yang mungkin ngajarnya sedikit-sedikit saja. Kalau saya sedikit-sedikit aja ngajarnya. Ya, lanjutlah. Yang penting, ya saya baik. Ya. Kemudian, kendalanya terlanjut. Ini mungkin tidak usah, Anda cuma paham yang selintas, nggak usah penjelasan sampai detil. Bahasa, defisit sensori, gangguan kognitif. Tugas perawat ini tadi menyusun rencana interaksi. Hal yang direncanakan, kapan, di mana, strategi, mengkaji perasaan dirinya. Perasaan dirinya penting banget untuk dikaji. Ketakutan diri, kecemasan. Apa yang Anda cemaskan? Takut digerebek pasien, katanya. Atau dijambak pasien ini juga. Ketakutan, ketakutan. Kemudian keterampilan perawat yang dibutuhkan pada fase interaksi. Data terkondisi, menyandi keterbatasan. Nah, kemudian kesimpulan, evaluasi diri, penetapan tahapan hubungan, dan rencana interaksi. Itu di pra-interaksi. Wajib paham. Ingat, wajib paham pra-interaksi. Oke? Jadi hari ini, teman-teman, pokoknya hari ini harus sudah mantap. Sudah mantap komunikasi terapeutik. Siap, teman-teman? Siap? Harus mantap, memantapkan. Harus sudah mantap. Siap? Siap, Coach. Ah, karena nilai apalagi di SKB atau SKD juga sama ya di P3K. Nilai satu, katakan apa komunikasi terapeutik keluar satu, itu menentukan sekali deh. Jangan sampai nanti kalian menyesal gara-gara kalian nggak baca ini. Ini karena ini ada di semuanya. Kita mengacu ke permen. Dan bagaimana untuk mengatasi supaya kita bisa baca. Ini begini loh. Analoginya gini. Kenapa kalian nggak pernah salah kalau lagi makan walaupun dalam keadaan gelap? Karena dari kecil sering makan. Kenapa atau yang kalau sini? Kenapa kalian nggak pernah lupa dengan pacar kalian dulu, misalkan dulu atau sekarang? Ya karena kalian sering ketemu, sering dipikirkan. Namanya sering dipanggil dalam doa. Sama ilmu pun gitu. Kalau kalian sering baca, itu juga nggak akan lupa lagi. Jadi sekarang tugas kalian minimal 3 hari baca komunikasi. 3 hari. 3 kali baca komunik materi ini minimal 3 kali. Kemudian seminggu kemudian ulangi lagi. Insya Allah nggak akan lupa. Lanjut. Nah, perinteraksi nih, identitas diri.
Kemudian dihadiri norma dianu kekuatan kelemahan perasaan saat ini, antipasi, kontrak, tujuan, setting tempat, dan jarak. Nah ini perinteraksi. Kemudian yang kedua tahap orientasi. Nah ini perkenalan atau fase bantuan. Mengenal satu sama lain dan membina. Jadi membina hubungan saling percaya itu ada di fase orientasi. Kuncinya di sana. Membina hubungan saling percaya adanya di fase orientasi. Kendala fase orientasi adalah resesif, sensitif, ya. Nah, ini. Kemudian kendala pas orientasi juga ada faktor penyebabnya, ada kesulitan dalam mengerti kebutuhan meminta bantuan, ketergantungan, dan lain sebagainya. Tugas perawat pada fase orientasi adalah membuka hubungan, ya, membuka hubungan. Tugasnya baik, ini ada tugasnya dan keterampilan. Kemudian yang kedua mengklarifikasi masalah, menyimak, mengklarifikasi, ya. Tadi teknik komunikasi terapeutik ya, klarifikasi. Mungkin tidak melihat masalah dengan jelas, tugas utama perawat mengklarifikasi masalah tersebut. Teknik komunikasi terapeutik mengklarifikasi tadi sudah kita bahas. Silakan catat. Kemudian membuat dan memformulasikan kontrak, kapan kontrak yang dilakukan, ya. Kemudian hasil yang diharapkan pada fase orientasi menumbuhkan kepercayaan, memandang perawat sebagai tamu profesional, memandang perawat sebagai pribadi yang jujur, merasa nyaman berbicara, memahami tujuan hubungan. Itu hasil yang diharapkannya, hasil yang diharapkan. Kemudian tahap kerja merupakan tahap inti dari pelurusan komunikasi terapeutik. Tujuan perawatan klien bersama-sama untuk mengatasi masalah yang ada di klien. Tujuan tahap kerja ya. Ini biasanya tahapan yang paling panjang, tahapan yang paling dilakukan paling terus menerus ya, panjang bener tindakan ini atau tahapan ini panjang ya. Ada identifikasi masalah dan eksploitasi penting ya teman-teman. Kemudian, nah ini yang dilakukan ini teman-teman. Nah, tiap identifikasi masalah pada tahap kerja, active learning, active listening, kemudian mengidentifikasi masalah yang dihadapi, cara mengatasi masalahnya, mengevaluasi cara atau alternatif mencari masalah yang telah dipilih. Kemudian ini eksploitasi, tahap kerja, memadukan klien mengenai perasaan dan responnya, kemudian juga mendorong perkembangan kesadaran diri, ya. Kemudian dibangun rasa percaya antar perawat dengan klien, klien. Kemudian menyimpulkan percakapannya dengan klien. Ini pada eksploitasi pada tahapan kerja, ya. Kemudian yang kendala transparan, apa transparan itu? Oh, transparan itu gini. Lihat kali pada saat pasien datang, lihat ke wajah kalian tuh mirip dengan mantannya. Itu transparan. Jadi sebelnya itu masih ada, tapi sebelnya itu dilimpahin ke kalian gitu. Itu transparan. Kontra transparan.
Ya kalau kontrak transparan mengalihkan, lebih cenderung pada mengalihkan. Ke, eh, marah pada si A, tapi dialihkannya ke kalian. Kontrak transparan. Terminasi tahap akhir, ada yang menghindar, ada yang tidak. Rencanakan dari awal. Jadi kalau terminasi itu harus Anda rencanakan dari awal. Jangan mengakhiri hubungan yang tiba-tiba. Terminasi ada dua, terminasi sementara dan terminasi akhir. Ya, ini di akhir setiap sesi ya. Tapi kalau terminasi akhir, Anda harus melakukan evaluasi objektif dan subjektif. Kalau yang di sementara, progress report namanya. Evaluasi progress itu ya perjalanan, ya tingkatan apa yang sudah dicapai sampai saat ini. Nah, kalau yang di akhir ada kontrak berikutnya. Fokus pada analisa diri ini fokusnya. Hmm. Enam aspek ya, saran diri, nilai, ekor perasaan, altruism. Altruism itu berkorban untuk orang lain. Jadi kalau misalnya contohnya, kalau dia belum selesai makan, walaupun jam kita sudah selesai, kita tungguin dulu. Itu altruism. Jadi mengorbankan hak kita untuk orang lain. Itu altruism, gampangnya gitu. Saran diri, ini ada Johari Window ya. Anda mungkin di manajemen bagi S1 ya pernah belajar tentang Johari Window. Ini pelajari aja. Ini paling di manajemen. Ini untuk yang S1 pelajari. Untuk S1 pelajari. Untuk yang D3 selintas. Untuk Johari Window. S3 D3 selintas. Yang S1 pelajari. Karena ada ini. Nah, ini untuk meningkatkan kesadaran diri menurut Suat Sandin. Mempelajari diri sendiri, belajar dari orang lain, membuka diri. Eksplor perasaan, juga kelas nilai, memilih, mengambil tindakan dan menilai. Kemudian juga ada role model, Anda menjadi role model, contoh, altruism, perhatian kegiatan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri ya. Gitu. Kita boleh lapar, tapi orang lain nggak boleh lapar. Itu altruism. Gitu ya. Etika dan tanggung jawab, kode etik, nanti etik kita akan belajar lagi. Kemarin banyak yang nanya, etik nggak bisa-bisa kan? Masya Allah, bilang, etik keluar loh di P3K ataupun di SKB. Apa harus saya ulangi lagi etik ya? Apa nggak bosen saya jelasin etik terus? Saya ulangi etik apa gimana? Ya udahlah, coba-coba cek-cek. Cukup ya kalau Kanenga ya sudah sering sering ketemu saya, udah lama ketemu. Ya, Kanenga udah ketemu dari sejak bulan kapan nggak gabung dengan saya? Udah sering dia. Ya. Gelombang 11 tuh gelombang 11 itu sekarang udah gelombang 14 artinya udah 4 bulan ya nantilah jadi besok saya ulangi saya besok pagi saya ulangi materi etik diulangi bagi teman-teman yang sudah silakan nggak usah ikut juga nggak apa-apa Maming malah Miming gelombang 5 sekarang gelombang 14 sudah 9 tahun 9 bulan bareng. Hmm. Ya maksudnya yang sudah nyantol eh, penguatan lah, penguatan lagi. Karena semakin sering baca, maka akan sering Anda akan kuat. Jadi besok materinya adalah kode etik. Besok kode etik. Ya kalau ini cuma gelombang. Ini campuran ini kelompok P3K dengan SKB. Kalau SKB gelombang 1. Kalau P3K gelombang 6, 14 yang sedang berjalan. Jadi 14 bulan saya udah ngajar itu. Ya 7 bulan lah, 7 bulan. Ya, sebar. Oh, sebar ya. Sebar nanti sebar saya ajarin juga. Sebar tebak ya.
Ya P3K udah lama itu. Jumpagi kita dari Februari ya Kak. Jumpagi dari Februari ya Bang. Iya kan kalian juga baru lulus SKB, SKD-nya juga. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa yang P3K juga ngulang-ngulang juga nggak apa-apa. Saya jamin mereka juga lupa lagi kok. AGD nanti menyusul. AGD kemarin. AGD Karika, AGD kemarin udah kita ajarin. AGD kemarin. Ya nantilah. Baik kita lanjutkan. Materi sebar ada. Materi sebar ada. Materi sebar. Ya, sebar. Paper terbaru ya belum keluar. Belum karena itu belum keluar lah. Belum ada yang ujian. Kapan keluarnya nggak ada. Oke kita lanjut ya. Silakan yang mau daftar lagi japri aja ke nomor ya. Nomor saya. Tuh, ya Allah. Nah, sikap komunikasi terapeutik. Sikap berhadapan, ini menghadirkan diri fisik tadi sudah ya. Mempertegas muka, rileks. Ini sikap yang cara lain dapat dilakukan menggunakan terapeutik ini. Kejadian. Ini tinggal dibaca aja ya ini. Non-verbal nih, isyarat vokal, isyarat objek, ruang memberikan isyarat. Terima kasih, silakan. Sampai di sini ya, teman-teman. Nanti KMB dibahas nanti. Kalau saya sudah sehat, besok ya kita mulai diulang lagi. Mundur lagi 5 KMB lagi besok. Santai aja. Untuk pagi ini itu teman-teman yang belum dapat silakan cek di materi umum atau saya share ulang di materi umum. Tapi kalau kayaknya yang sudah dapat silakan share di grup aja bagi teman-teman yang belum dapat. Nanti rekamannya nanti ya sore-sore ini sayanya udah kepala ini. Ya, sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk pagi ini. Besok kita masuk sesuai dengan permintaan. Sesuai dengan permintaan kita berarti besok etik ya. Bagi yang mau ikut silakan. Bagi teman-teman yang sudah bosen etik, boleh santai. Yang sudah bosen. Terima kasih teman-teman. Sampai di sini. Mudah-mudahan kesehatan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.